saja kita sambut pembawa acara fenomenal yang selalu membuat hati senang walaupun tak punya uang. Tukul Arwana. Biasa sekali. Lungguh. Duduk. Sit down please. Atau please sit. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk tambal band. Apa namanya? Tikus. Itu tikus, ini tikus batu di sini. Nah ini tikus got. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah Sweet Memories. Sweet Sing Song Memories, lagu kenangan yang manis. Tunggu lagi di bukan Pat. Ini saya lihat ada yang kompak sekarang kayaknya ya. Ini namanya loyal kepada bukan empat mata. Jadi nggak perlu ditutup-tutupi dengan jaket, dibuka bukan empat mata, Mister Tukul jalan-jalan. Apa? Maksudnya suruh apain saya? Oh, tentang lagu Kus Plus. Memang lagu-lagu Kus Plus itu bagus-bagus. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan dayang kembali bumi. Jalan lari, jalan lompat bermimpi. Kandang kita menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu dari tanah mati. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu dari tanah mati. Banyak lagu-lagu Kus Plus sangat luar biasa sekali, ya kan? Mungkin ada yang hafal dengan lagu Kus Plus di sini? Ada? Apa coba? Berdiri. Tul jahe nak jahe jatul jahe di kuntul jari panjang doke patul kali. Tul jahe nak jahe jatul jahe di kuntul jari panjang doke patul kali. Terima kasih atas siksaannya. Doke tukul garek pada loro. Mas, ada apa? ini ngomong tentang sweet memory. Sweet Sing Song Memory. Jadi kenangan yang indah. Betul. Nih kalau dengan lagu-lagu Kus Plus kan itu sangat booming sekali ya. Betul ya? Itu kira-kira Mas dulu sekitar tahun 70-an ya? Iya. Itu Mas ada satu lagu nggak yang selalu... Gula Jawa rasane legi. Rene minjo dipak. Arep mulya kudu. Tak ijo akal.
Tepuk tangan untuk semuanya. Ini episode terngos-ngosan yang gua alamin. Pemirsa, bintang tamu saya pertama adalah seorang penyanyi cantik yang bersuara merdu sehingga membuat merinding saat mendengar suaranya. Siapa dia? Kita sambut Maria Kalista. Maria Kalista. Luar biasa sekali. Suaranya bagus, orangnya juga bagus banget. Luar biasa. Itu improvisasi suaranya itu subhanallah. Bener ya, ini tahu namanya ritme dan ketukan seperti ini. Karena basic dasarnya memang dia lahir aja sudah nangisnya tuh nggak menyayat-nyayat. Kalau kamu begitu lihat, mbek. Jadi prospek ke depan orang tuh bisa dilihat dari cara lahirnya dulu. Lahirnya aja kamu susah. Pinjam duit kemana-mana dulu baru kamu bisa sukses lahirnya. Makanya waktu istri lagi mengandung kamu kerja keras men. Ini alhamdulillah istrinya lagi dapet. Kurang berapa bulan lagi? Bener anakmu itu. Balik karena saya doakan mudah-mudahan lahir dengan selamat. Anaknya ibunya kamu nabung biar nggak merepotkan begitu melahirkan anakmu. Pinjam sana, pinjam sini. Good evening my lady Maria Kalista. Your voice makes me like on heaven ini. So peaceful, how are you to? Kenapa Mas Tukul? Lima loh apa ya? Opo. Kabar baik Mas Tukul. Alhamdulillah senang sekali bisa Amin. ketemu. Dia nanya tadi Mas Tukul lupa sama aku ya nggak mungkin lupa. Dulu yang ngajarin kamu dulu siapa? Oh iya. Dia nggak ngerti sejarah. Ya ngertinya cuma marah melulu dia. Emang yang ngajarin dulu Mas Tukul? Saya nanya ke dia yang ngajarin kamu tuh siapa? Jangan berprasangka buruk. Orangnya tuh hari zaman tahun 2015 hari zaman milenial masih sensitif orangnya. Nggak sensitif, cuman memastikan. Loh, saya nanya kan. Oh nanya, itu pertanyaan. Loh, lah saya ini. kira pernyataan. Nah, underestimate kan. Enggak, tadi saya maaf nih agak mengulas ke belakang tadi. Ya. Waktu Anda mengatakan teman-temannya dilahirin apa gimana? Susah. Seorang penyanyi atau orang sukses prospek ke belakangnya tuh bisa dilihat dari waktu lahirnya tuh. Oh gitu. Tahu nggak sejarah dia lahir? Kagak dilahirin. Prosesnya kayak apa coba? Hadiah panjat pinang. Emang gua tuh sepeda motor atau sepeda televisi taruh di panjat pinang. Kalau aku manjat pinang berarti manjat kamu dong. Kembali kalau seperti lagu yang dibawakan barusan, dirimu sendiri pernah merasakan kesulitan gak sih saat harus menyanyikan lagu-lagu judul jadul alias zaman dulu secara lagu tersebut tuh hits. Minum dulu mungkin Mas Tukul. Ya, diminum dulu baru aku yang nanti minum. Oh gitu. Kalau kesulitan sih enggak ya Mas Tukul. Soalnya kan Maria itu kalau misalnya bawain lagu lama tuh simpel-simpel aja. Soalnya Maria tahu orang-orang tuh pengen denger yang originalnya aja. Paling sedikit aja ditambahin gitu. Daripada kamu ganggu saya ngobrol sama bintang tamu.
Beli kerupuk di Cirebon. Ongkosnya 1.000. Mas, ke Cirebon. Iya. Gocap. Kembaliannya berapa, Mas? Ini nggak punya akal. Nih. Lu diciptakan Tuhan selain pikiran, aksapi itu di dalam. Kamu tahu, tikungan di Bekasi Timur itu kan ada Naik truk sapi. Nah, Oh gitu. Nah. Nah, gue naik truk sapi, lu naik apa, Mas? Dah ini untuk kamu. Bener nih. DP, down payment dulu. Amanin. Rezeki jangan dikasih-kasihkan orang. Bukan, suka diminta lagi, beneran. Amanin dulu. Duh, iya. Dengerin. Balik ke lab. Pasti tertarik dong. Ini lagu-lagu lama loh ini. Ini lagu sangat luar biasa sekali. Apalagi lagu-lagunya Kus Plus ini. Berapa volume itu dulu. Zaman dulu kan volume 1, volume 2, volume 3. Iya. Kalau sekarang kan album. Iya. Penonton jangan protes. Pengucapan sesuai dengan bentuk mulut. Lama-lama saya kuliah di Harvard University. Bus. Birmingham University. Jadi Inggris saya tuh enggak Inggris yang bener British saya. Inggris keraton banget. Jadi bukan album tapi album. Album. Karena kan saya sering ngobrol sama Ratu Elizabeth, Kate Middleton, Pangeran Charles. Jadi saya biasa. Beda ya, Mas ya? Beda kalau orang berusaha pinter tuh beda ya. Nah, lu ngelecehin gua ya. Ngobrol di Inggris, Mas. Mau nanya, Mas. Ngobrol di Inggris opo? Sini, Mas. Kumpul sama anak kompleks sini. Ini aja. Duduk. Sini, duduk. Jalan aja udah nggak bener kamu. Jalan orang sukses tuh kelihatan. Ada jalan orang sukses tuh gini. Kamu aja jalan kayak suntar. Jalan orang sukses tuh dari sini. Gimana? Dari sini itu mau ngomong tuh. Mas Tukul, mau jalan. Enak kan? Enak banget. Enak tuh, tadi coba kamu coba. Jalan, maaf, jalan kayak Mr. Bean. Jadi dilihat dari jalan ya, Mas. Jadi sukses itu dilihat dari Something jalannya. wrong? Ada sesuatu yang ingin Enggak. disampaikan? Maksudnya Mas Tukul juga banyak pernah kuliah di Inggris ya. Mas? Loh, Luar biasa saya tuh kalau bikin disertasi tuh cepet saya. Cepet pusing nambah. Jadi karena ini teman-teman saya, Mbak, sejak empat mata. Kita temenan sama dia. Enggak. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku kita tidak berteman, Mas. Tapi bersaudara. Ini anak ini udah mulai songong ya. Dari empat mata sampai bukan empat mata. Iya. Terus selamanya sampai enggak terhingga lah. Dari bentuknya nggak jelas sampai berantakan sekarang. Silakan lanjut, Mas. Saya pernah baca di satu magazine. Majalah. Ya. Jadi majalah sama masalah beda. Hidup itu jangan selalu ada masalah, tapi persoalan. Sama Kalau aja. masalah itu menang atau kalah, tapi kalau persoalan rajin belajar bisa menjawab, akhirnya lulus. Jadi kalau orang selalu ngomong, ada masalah jangan persoalan. Ini magazine. Antariksa dirimu pernah menyanyikan salah satu lagu kenangan dan suara tiba-tiba fals. Iwan boleh fals? Dul boleh sumbang. Tukul minta sumbangan. Is that true nih? Padahal waktu itu kan Mas Renaldi udah ajarkan tentang pitch control.
Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Salah. Salah. Itu do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Bawah udah diganti dah itu. Dan saya ajarkan kalau penyanyi-penyanyi kalau diambil dari tangga nada itu mesti ngetop. Misalnya Mas, Dodo Zakaria ngetop. Oke. Dodo Doris ngetop. Donada itu ngetop. Denada. Dari kata do tadi. Reni Jaisman. Oke. Remi Silado. Mi-nya. Resa. Ya. Michael Jackson. Iya bener. Mila Rosa. Iya, betul. Minatiat Manegara. Mi tek-tek, mi goreng. Tambah kalah. Ini gimana nih, monggo silakan nih. Tadi yang pertanyaan tadi nih. Iya, waktu itu pernah, jadi aku kan pertama kali nyanyi itu berani mulai muncul ke pentas gitu, kelas 5 SD ya Mas Tukul. Habis itu aku nyanyi satu lagu Panbers. Terus pas baru musik tuh bingung, aduh ini masuknya nadanya di mana ini gitu. Terus pales gitu. Enggak koordinasi dulu antara. Udah mungkin karena memang baru belajar kali Mas Tukul ya. Kamu harus bagaimana di atas stage. Iya, di atas stage. Iya, atas stage. Coba gimana Mas Tukul, gimana Kita harus misalnya? punya confidence. Iya, misalnya Percaya diri. Percaya diri. Bagaimana kalau orang mengatasi kalau kita mau tampil di atas panggung itu jangan kita tuh nervous. harus Atau biasa. don't lose before war atau don't lose before fight. Iya. Kalah sebelum perang atau kalah sebelum bertanding harus punya confidence yang sangat kuat. Iya, iya. Misal. Jadi waktu saya dulu mau tampil di panggung, MC-nya bilang Mas Dukul 5 lagu lagi. Itu udah deg deg deg. Semakin turun Mas Dukul 4 lagu lagi. Oh, tuk ya. Terus Mas Dukul 3 lagu lagi. Semakin angkanya tapi Mas Dukul 2 lagu lagi. Mas Dukul habis ini. Tegang ya Mas ya, tegang. Awal-awal. Awal-awal. Bagaimana cara mengendalikan Mengatasi, diri? ya. Jangan kalah sebelum perang. Malah sekarang saya ini tantang. Gimana? Sekarang ayo gimana? Ya. Langsung ya. Nih, begitu tampil penonton udah nggak ada. Ya. Musingin di sini. Musingin bener-bener. Oh, Mas, mau izin boleh Mas? Ya, boleh. Yuk, sini. Ayo. Mana? Mau buang sampah Mas. Karena kamu udah mulai lucu, saya tambah 50.000 rupiah. Itu tipe teman yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Bukan, saya memang dia udah semakin hebat dia orangnya. Kembali kalah. Pemirsa, bintang tamu selanjutnya adalah salah satu penyanyi pria favorit saya yang memiliki suara khas dan pernah terlibat dalam album tribute sang legenda Kus Plus nih. Siapa dia? Kita sambut Arman Maulana. Bila ku pergi bersama kekasihku, ku kan merasa gembira. Bila menunggu sendiri-sendiri, hatiku sunyi dan hatiku kan menyanyi penyanyi lagu yang sepi. Mas. Ah. Ada salam dari istri saya. Katanya salamnya harus cium Mas Ukul. Ya harusnya dia nggak boleh mewakili tadi. Give applause for Arman Maulana. Luar biasa. Luar biasa. Luar tepuk tangan. Kembali ke selamat malam untuk kembaran saya. My twins Mas Arman Maulana dan Tukul mau muntah.
Mau muntah ngeluarin kalian-kalian. Gimana kabar giginya gimana ini? Baik, aneh sih. Gimana? Kabar giginya gimana? Ya ini, buka celah sendiri tau nggak? Nanya, kita nanya kan wajar kan ya? Nanya kan wajar. Udah mas, udah kasihan yang lihat udah. Kayak Gordon ya. Ini acara opo? Justru mas, ini acara opo sebenarnya? Ini acara talk show yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Alhamdulillah mas, alhamdulillah, Gigi lancar-lancar aja. Insya Allah sih di 2015 ini ada satu karya yang akan dikeluarin karena udah lumayan lama ya, hampir 1,5 tahun, 2 tahun lah. Iya, betul. Luar biasa sekali. Memang grupnya ini legend juga, lama sebelum saya jadi di wisuda jadi cover boy udah ngetop dulu. Kemarin 22 Maret kemarin 21 tahun. Ulang tahun. Saya senang lagunya 22 Januari itu juga bagus. Ya, 11. dibagi 11 lagi. Ya. Jadi Ya. 11 Januari. Yang itu. nambahin siapa? Balik kalau gua ngikuti angkot. Itu Mas Arman. Ini bintang tamu nggak sembarangan. Ini waiting list loh. Kesibukannya dia buka bengkel di sana nih. Buka bengkel. Bengkel ketok magic lagi. Nggak masuk aja. Pasti kayak. Dah, salah mulu. Ntar dulu. Pernah terlibat dalam album Terserah. Tribute to Kus Plus dan langsung ditunjuk oleh Mas Erwin Gutawa yang menyanyikan lagu hits yang sang legend. Seperti apa sih lagunya? Mau ceritanya? Ya, saya sih seneng banget ya waktu itu Erwin bikin tribute to Kus Plus. Terus saya kepilih nyanyi lagu Kujemu. Yang senangnya itu adalah selain emang tribute buat Kus Plus ya, satu band yang fenomenal dan legend. Tapi Erwin mengaransemen Kujemu itu memang dia betul-betul aransemennya buat saya gitu mas. Jadi ya kan Erwin sama Gigi udah lama banget ya, dari tahun 90-an udah kerja sama. Jadi dia udah tahu banget Arman tuh seperti apa. Bahkan dia ngaransemen lagu itu tuh udah kebayang karena setelah album itu rilis kita langsung show di JCC. Semua artis yang nyanyi di album tribute. Kus Plusnya nggak nyanyi di situ. Kus Plus hanya kayak menerima penghargaan dari kita semua, naik semua. Alhamdulillah semuanya datang, berikut cucunya, anaknya segala macam. Nah itu Erwin tuh udah ngebayangin kalau Arman bawain lagu ini pasti di panggung seperti ini, bla 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 bla. Jadi emang pada saat bawain lagu itu emang udah apa sih? Kalau istilahnya sih udah saya banget gitu. Ini enak banget gitu. Ya. Enak banget bawain. Wapi. Agak kena. Biasanya kena loh. Iya. Pantesan obatnya belum diminum ya. Kembali ke pemirsa. Penasaran seperti apa ketika Mas Arman Maulana menyanyikan kembali lagu milik Kus Plus secara live? Setelah ini jangan kemana-mana, tetap dibuka dah. Arman Maulana dan bukan Empat Mata Band. Luar biasa ya. Itu boleh judul saja Kujemu, tapi kita nonton bukan Empat Mata, nggak jemu-jemu. Bekerja nggak jemu-jemu. Karena bekerja dan nonton juga ibadah juga.
Orang duduk kok nggak boleh. Payah. Payah nih Mbak Maria Kalista. Memang duduk di sini digeser. Payah. Bulu cimbung. Kembali ke untuk Mas Arman. Kabarnya Mas Arman pernah ngobrol empat mata dengan Mas Yon Kuswoyo. Sharing apa saja kalau boleh tahu nih, monggo. Waktu udah lama sih di Solo ya, kebetulan satu panggung sama Gigi. Yang seru tuh ngobrolnya, jadi Mas Yon cerita tuh, ya Man lu bayangin aja katanya, dulu, kalau sekarang itu kan Mas, kalau pagelaran itu kan sekarang kan CEO tuh udah oke lah ya. Kayak misalnya barikade, terus keamanan di belakang, di backstage tuh udah bener-bener clear area gitu. Nah coba bayangin dulu waktu zaman Kulsus tahun 70-an, lagi meledak-meledaknya hebat banget gitu. Kebayangkan ribuan orang pengen lihat Kus Plus, terus kebayangkan si itu tuh belum ada barikade, belum ada security, itu sampai katanya main tuh kayak di panggung tuh semua itu orang aja. Jadi buat, saya bilang ya benar juga ya, kalau sekarang kan kayaknya udah keadaan itu udah nggak gitu ya. Terus sama satu lagi, Mas Yon tuh cerita, kebayang nggak misalnya kita main di lapangan sepak bola dengan keadaan sound system tuh cuman berapa ribu watt gitu, yang mungkin cuman berapa ratus meter aja gitu, yang penonton yang sebelah sana tuh cuman lihat, ya udah Kus Plusnya aja, kalau lagunya udah nggak kedenger aja gitu, kayak gitu. Luar biasa. Sekarang kan udah modern. Tuh, ada penyanyi untuk membantu suaranya, harganya yang 115 juta, ya 90 juta, yang warnanya dikilo-kilokan. Malah nggak original menurut saya. Lebih enak yang natural, make biasa aja. Kalau memang suaramu bagus kayak Mbak Maria Kalista, Mbak Mas Arman, tetap aja bagus. Apalagi kalau saya sudah nyanyi. Orang melahirkan itu bisa lebih cepat. Karena nggak sabar tuh anaknya pengen nonton saya tampil. Karena orang muncul seperti saya itu turunnya 3.000 tahun sekali. Makanya momen ada saya masih ini harus bener-bener kamu manfaatkan bagus. Biar kamu sampai ke 7 turun dan tak terhingga itu bisa nonton saya semua. Kalau nonton saya ini rezekinya nambah, dosanya berkurang. Amin. Dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Balik kalau saya kalau udah nyanyi itu, loh, senat tuh pada putus sendiri-sendiri. David Foster itu kalau aku tampil season bareng itu sampai keyboardnya bingung dia tampil. Eric Clapton tuh kalau ngiringi saya, apalagi kamu waktu nyanyi diiringi ambulan itu. Untuk Mbak Maria dan Mas Arman, lagu Kus Plus apa sih yang paling sering kalian dengar sampai terngiang-ngiang? Atau mungkin ada memori di baliknya, monggo dari Mbak Maria dulu. Kalau aku mungkin yang paling sering dengar sampai sekarang sih yang Andaikan Kau Datang Kembali. Ya, Ada yang teriak kan? Ada yang teriak. Loh, ini penggemar lagu-lagu Kus Plus juga loh. Apa lagunya? Luar biasa bagus ya. Andai kau bisa nyanyi dikit aja biar mereka juga ikut membantu. Salam. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Where you come I'm the Harry Hot. Andai kau datang kembali. Lu ngelecehin gua ya? Lu pikir gua nggak bisa bahasa Inggris? Lu ngerti nggak di rumah kunci Inggris banyak kan? Balik kan? Lu Mas Arman, lagu apa nih? Nah, dikit. Kalau saya justru rada aneh juga ya waktu SD itu, saya dulu band itu
cuman seneng 3 gitu. Yang dari Indonesianya Kus Plus. Jadi saya kan kakak saya kebetulan memang dia kolektor kaset gitu ya. Banyak banget. Yang saya bawa dari artis Indonesia band itu Kus Plus. Yang dari sananya Genesis sama The Police. Sama sama saya. Yang mananya? Yang Genesis, The Police? Genesis sama Police itu luar biasa. Sampai polisi tidur itu ada di rumah depan. Bukan itu. Di kampung saya gang tuh polisi tidur. Jangan udah bagus-bagus dikasih polisi tidur. Nah, yang anehnya itu waktu dulu saya SD itu justru memang lagu Kujemu dari dulu sih yang saya seneng. Karena emang apa ya? Kenapa? Mungkin saya tuh lebih seneng lagu yang ada Semangat. sedikit funk, soul kayak gitunya gitu dari dulu. Tinggal lu Bangso. Aku nanya ke kamu. Bukan nih. funk soul. Funk sama soul, Bang. Kamu tahu nggak jahitin baju ini di mana? Kamu nggak tahu. Semua Jatinegara tahu nggak? Sembarang. Ini kamu nyentuh-nyentuh sembarang. Ini saya asuransikan betis saya loh. Kayak Kim Kardashian loh kamu tahu. Kim Kardashian, Kardashian, Kardashian. Balik kalek. Nggak sembarangan nih. Betisku luka sedikit, gue kena triliunan ya. Jadi Genesis, Police, terus Kus Plus, Ya Kujemu memang yang fun pas dan banget. soul itu. Jadi pas waktu Erwin ngasih lagu itu juga dengan senang hati banget saya menyanyikannya. Gitu. Luar biasa. Balik untuk Mbak Maria dan Mas Arman. Kus Plus sendiri kan dahulu terinspirasi dari band The Beatles. Seperti saya The Beatles, bibir tebal. Kalian sendiri dalam bermusik siapa sih sosok yang paling menginfluence? Dari Mbak Maria. Kalau aku Nike Astria sama Anggun C. Sasmi. Wah, itu yang top itu suaranya tinggi loh. Pernah nyanyi saking tingginya nggak mau turun dia. Anggun Sasmi. Burung itu Mas. Oh, itu burung. Tapi Mas. suaranya Mbak itu Anggun Sasmi sama Nike Astria. Wah, ini Jarum Penjahit itu juga lagu. Jarum neraka. Oh, Jarum Neraka. Tapi kan Jarum Penjahitnya Pak itu. Jarum Penjahitnya Pak Bejo. Tarakanita. Hari galak. Jadi itu ya. Anggun Sasmi sama nih. Kalau dari Mas Arman. Kalau saya, karena tadi saya bilang saya seneng rada funk atau yang cepat gitu ya. Dulu saya ngelihat emang almarhum Kang Gito Rolis. Karena emang buat saya Gito Rolis di panggung selalu tidak pernah kelihatan capek dan sebagainya. Kalau secara suara dan juga bisa bertahan, almarhum Chrisye. Buat saya, Chrisye dari semenjak saya kecil sampai saya bisa sepanggung sama dia dan sampai saat meninggal dia bisa menciptakan sebuah karya. Kalau pada saat show dimanapun dari anak kecil sampai seumuran dia nyanyi semua, dan itu buat saya respect banget gitu, hebat banget. Luar biasa. Wah, pinter memilih penyanyi-penyanyi suara bagus. Gito Rolis juga mantap tuh. Sama satu lagi sih ya, kalau dilihat dari secara karisma, legend dan sebagainya ya Iwan Fals, living legend. Wah. Nama ku Bento, rumah realty, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya, mobilku banyak, harta berlimpah. Jangan apa saja yang penting aku senang, aku Mas, tadi Mas antik juga liriknya. Hartaku berlipat. Berlipat sih. Berlipat. bibirku berlipat. Mari kalian pemirsa,
Bintang tamu selanjutnya ada band yang terdiri kakak beradik dan pernah terlibat dalam konser 3 generasi Kus Plus. Siapa mereka? Kita sambut Tikus Band. Di gunung tinggi ku temui artis manis putri paman berjani, cantik menarik menawan apa? Waktu aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli, tapi apa yang ku alami? Paman bertani marah ku dibenci. Diana, Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda cinta kasih untukmu. Aku mengikat janji, ku belikan cincin bermata jeli, tapi apa yang ku alami? Paman bertani marah budi. Buka mata suara. Diana, cincin yang bermata. Diana, Diana, kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang bermata jeli itu tanda cinta kasih untukmu, tanda cinta kasih untukmu, tanda cinta kasih untukmu. Tikus Band. Wah, sini anak-anakku sini ya. Luar biasa sekali sini. Luar biasa. Ini badannya seger-seger semua. Badannya bisa seger gitu. Luar biasa. Hampir mirip dengan gitarnya masing-masing. Ini berat badannya sama gitarnya berat badannya malah. Berat gitarnya. Kembali ke kalau ini sih berat dosanya ya. Selamat malam untuk anak-anakku Tikus Band. Bagaimana kabarnya? Boleh diperkenalkan siapa saja personilnya, monggo silakan. Selamat malam, baik. Nama saya Jaru pada alat gitar dan keyboard. Apa? Jaru. Yang tajam itu. Jarum itu. Oh, jarum. Iya. Ku gali. Ya? Gali. Aku sendiri Jim pada bass. Siapa? Jim pada bass. Jaru, Gali. J. Luar biasa. Sejak kapan kamu kok bisa memainkan alat-alat musik ini? Luar biasa sekali. Sejak apa aja? Sejak waktu itu tahun 2007 itu mulai manggung pertama tuh, Om. Umur kamu waktu bisa Umur aku alat musik? waktu itu umur 7 tahun. Wow. Ini teman-teman saya 5 tahun udah bisa jual gitar. Sama-sama punya kelebihan. Untuk tikus nih. Jadi kalian ini adalah kakak beradik yang sebenarnya tidak ada hubungannya darah dengan Kus Plus, tapi disebut sebagai cucu oleh personel Kus Plus sampai ikut konser 3 generasi Kus Plus. Gimana ceritanya? Itu secara
darah mungkin nggak ada hubungan nggak ada sama Kus Plusnya ya sendiri. Cuman secara cucu mungkin ya. Cucu. Generasi cucu kita. Cucu musik. Ya cucu musik. Itu aja Dan paling. dari Pak Yon, dari apa personil Kus Plus sendiri kayak Pak Yon, Pak Muri itu udah kayak menganggap kita cucu sendiri. Kita pun menganggap beliau seperti kakek sendiri. Ada orang secara darah dia tidak bersaudara tapi perbuatan bersaudara. Ada yang perbuatan bersaudara tapi secara darah sudah nggak bersaudara. Sama siapa saja bukan saudara tapi sudah tak bersaudara itu. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, kerja saya ngerjain cuma luar. Emang mereka tuh nggak punya malu sama sekali untuk tikus. Ini loh, inspiring loh. Anak-anak muda ini. Tapi dia mempunyai keterampilan sangat luar biasa. Kamu keterampilan coba. Di keterampilannya lengbet, meleng sabet gitu. Mesti kalau ada orang meninggal dia ikut bantu. Bantu ngambil HP-nya orang itu. Memiliki gaya penampilan seperti The Beatles. Gaya juga pernah diikuti oleh Kus bersaudara. Apa kalian juga mengikuti gaya Kus Plus dari awal Kus berkarir? Monggo. Akan baca sendiri. Bisa baca nggak? Aku nggak bisa baca. Hah? Nggak bisa baca. SD nggak lulus. Bisa baca nggak? Nangis. Mie ayam 2. Malah mie ayam 2. Kak, dirimu tuh mempunyai gaya Kus Plus dari awal Kus Plus berkarir atau bagaimana? Monggo. Ya memang dari awal kita melestarikan Kus Plus itu 2007 itu. Kalau untuk gaya memang itu salah satu konsep kita lah untuk mungkin anak-anak muda zaman sekarang. Ya, kayak bibir saya itu juga cutbre ya. Anak-anak muda sekarang Itu di bawah mas, juga di atas. Iya, di bawah. Nah, saya kadang-kadang kalau pakai topi kayak kelihatan 2, 1, 2. Ya mungkin anak-anak muda sekarang belum pernah melihat tampilan seperti ini sebelumnya, dan kita memperkenalkan lagu-lagu Kus Plus ini dengan dirangkum seperti ini, dan mudah-mudahan juga kita bisa terus melestarikan ke anak-anak muda lagi paling tidak, jadi agar terus Kus Plus ini paling tidak bisa terus terdengar 50 tahun ke depan lagi. Luar biasa. Tapi saya tertarik dengan salnya itu. Tampilannya tampilannya. Luar biasa. Tapi Ini jahitin baju juga di Pak Bejo situ. Bejo Pasar Santa. Oh, kalau jahitin bolak-balik 3 kali baru bener. Balik ya. Untuk Aduh. Untuk Mbak Maria dan Mas Arman, menurut kalian apakah seorang penyanyi itu harus memiliki ciri khas tersendiri untuk dapat bertahan di industri musik Indonesia, seperti dari cara bernyanyi hingga penampilan? Bener nggak? Monggo dari Mbak Maria. Kalau buat aku sih sama kayak misalnya cantik itu relatif ya Mas ya. Kalau jelek itu mutlak ya Mas ya. Makasih. Yang penting banyak duitnya Mas Tukul. Banyak. Yang penting banyak Bukan duitnya. hanya banyak duit, saya tuh banyak kaya hati, kaya teman, kaya kesehatan, kaya segalanya. Boleh miskin muka tapi kaya segalanya. Enggak begitu loh maksud saya Mas Enggak apa-apa, Tukul. makasih.
Iya, jadi menurut saya juga banyak penyanyi atau Iya. musisi yang bagus gitu ya Mas Sukul ya. Tapi apa sih yang bikin kita itu beda supaya orang tuh langsung lihat gitu kan, langsung ingat juga itu yang jadi brandnya kita juga kan. Nah jadi menurut saya sih setiap penyanyi harus punya ciri khas. Luar biasa. Saya demennya sama Mbak Maria Kalista tuh total bermainnya, jadi tidak canggung-canggung, ngeluarin suara ya sudah, mangapnya sampai selebar 2 kilo, tapi yang penting benar-benar bekerjanya tidak setengah-setengah, tidak ada yang mau harus malu dengan apa gitu. Ada loh, saya baca buku seorang penyanyi itu, maaf ya, mulutnya nggak jelas, gigi nggak jelas, tapi dengan dia malu dengan kekurangannya itu akhirnya suaranya nggak lepas. Terus saya dikasih tahu, terus lepas tuh gigi palsunya udah lepas juga. Dari tadi tuh saya tuh Mas Tukul lagi bayangin rambutnya Gali tuh di Mas Tukul gitu. Pantes kali ya? Saya Yang Gali nih. Yang dibikin kota amal kayak gini. Bukan, Mas Tukul rambutnya kayak gitu. Pernah, saya pernah. Oh, pernah? Pernah. Tahun berapa? Lu ini tanya ini teman saya di grup. Saya punya gondrong, sampai bibir saya gondrong dulu. Pernah gondrong. Saya dulu kayak penyanyi ini loh, maaf, kayak penyanyi Bangkit Sanjaya. Pernah dengar? Oh. Bangkit Sanjaya itu kan rambutnya gitu dulu, Yeah. bikin kayak gitu. Pernah yang kata Bangkit Sanjaya dari Magelang atau dari Yeah. mana? Saya tahu. Solo. Oh, pindah-pindah berarti dia. Balik kalah. Pemirsa, bintang tamu saya sangat luar biasa pada malam ini. Karena apalagi yang akan diberikan, jangan kemana tetap di bukan nak mas. Oke, Mas Didi, bukan Pak. Balik kalah. Untuk tikus nih. Mas Tukul, Ya. tadi dia ngobrol ya, pas Ya. lagi break. Ternyata yang main drumnya bapaknya loh. Oh. Keren. Awet muda banget ya. Tapi kenapa nggak disuruh ke sini sekalian? Jadi bisa saya mainkan. Soalnya yang ini kan tikus, yang itu bapaknya tikus. Bapak ini dibilang tikus. Kita nyinggingnya. Hebat ya, awet muda bapaknya. Luar biasa, awet muda bapaknya tuh. Karena kan entertain itu, seorang entertain kalau bisa menikmati, biar mengatur segalanya ya awet. Tuh, setuju. Oke, untuk tikus. Malam ini sepertinya kalian ingin sekali membawakan 2 lagu ciptaan Mas Muri dan Mas Tony. Memang ada momen bersejarah apa? Monggo. Karena kan baru aja kita mengenang 27 Maret kemarin ya, mengenang wafatnya almarhum Pak Tony Kuswoyo. Dan juga belum lama Februari ya, Februari lalu 1 Februari itu mengenang wafatnya Mbah Muri, 1 tahunnya. Itu sih momen yang paling. Dan memang kita selalu merayakan momen-momen itu agar bisa teringat terus, walaupun memang sudah almarhum gitu. Diem aja nggak pernah ngomong sama saya. Masalah biji salah. Udah. Kayak mau nadain air hujan. Balik kalah. Terima kasih, Pak. Pemirsa, musik merupakan sebuah pesan mengutip lirik lagu Kus Plus, buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Mengajarkan kita untuk tetap selalu optimis. Terima kasih untuk Kus Plus telah memberikan banyak pesan positif melalui lirik-lirik lagu legendarisnya. Dan terima kasih juga pada malam hari ini kepada Maria Kalista, Arman Maulana, Tikus Band. Dan sebagai penutup, kita sambut penampilannya Ridan Oka.